Salam jumpa buat teman-teman semuanya. Ya, asal dari Yomari itu sebetulnya di awal ketika saya bergabung sekian lama yang lalu dengan Yomari, waktu saya presentasi untuk Pinran kalau nggak salah waktu itu Pak Agus ya. Ya, Ya, betul. akan membuat satu standar operasional kepada petani-petani Yomari, yang gitu. Dan ini memang perjalanan panjang, waktu saya harus ada konsentrasi di dalam membuat satu produk yang memang harus eksklusif untuk Yomari, gitu kan. Nah, di mana selama perjalanan ini pada saat ini sudah 3 kali berhasil hasil laboratorium kita, yaitu sudah mencapai di titik 0 residu. Jadi beras kita itu sudah tidak ada residunya. Itu yang berbicara adalah hasil lab. Mungkin di Pak Agus sudah ada hasil labnya dan contoh berasnya. Kebetulan secara fisik berasnya kurang menarik gitulah kalau untuk ibu-ibu terutama, karena itu masih kurang putih Pak. Memang sengaja kita tidak untuk poles beberapa kali, itu cukup dipoles 1 kali saja. Dan itu PK-nya baru itu 2 PK 1 poles saja. Kenapa kita kerjakan itu? Untuk mendapatkan kulit arinya masih tebal Pak. Jadi vitaminnya masih terpenuhi lah. Cuman waktu itu kekurangan air. Jadi waktu pengisian, waktu bernasnya kita tidak maksimal gitulah. Tapi di rendemennya masih di antara 70%. Jadi masih agak lega lah kita masih, walaupun secara volume tonasenya tidak tercapai, tapi target untuk non residu dan itunya masih tercapai. Cuman ada satu PR sedikit, yaitu nanti kita di dalam musim tanam berikut akan saya coba untuk menaikkan serat kasarnya dan lemaknya Pak. Itu masih kurang, target kita lemak itu di 2% dan serat kasar itu di 4%. Itu untuk cleansing. Jadi itu akan untuk antioksidannya lebih bagus. Walaupun sekarang di antioksidan sudah cukup tinggi. Karena lemak itu akan mempengaruhi rasa. Dia lebih gurih dan lebih enak. Ya kan? Nah, kebetulan kemarin saya mencoba untuk konsentrasinya di padi lokal ya, padi dulu itu kebetulan Mendik Wangi waktu itu kita bikin. Jadi kita akan mengembangkan padi-padi lokal sebenarnya. Tapi kalau itu di daerah tidak ada yang nggak masalah sebetulnya. Yang penting perlakuan untuk non residunya itu yang harus kita capai. Nah, kenapa muncul nama Shiori? Shiori ini dari singkatan dari Silitek dan Yomari. Silitek itu produk kita sendiri jadi itu agen hayati untuk menarik residu di dalam tanah dan untuk mengemburkan tanah. Baru kita anukan dengan di usia mulai 7 sampai itu dengan Yomari untuk menaikkan nutrisinya. Itu sudah cukup bagus lah. Jadi apa yang kita coba cukup bagus, tapi walaupun kita belum 100% meninggalkan pupuk kimia, karena di dalam mencapai quorum untuk pencapaian itu masih membutuhkan urea dan ponskanya. Ya kan? Karena untuk menaikkan serat kasar dan itunya masih kita butuhkan ponskanya. Untuk fosfatnya harus lebih. Kemarin memang kurang itu anunya. Kira-kira seperti itu gambaran Silitek dan Yomari. Saya berharap dari mitra-mitra petani yang sudah bergabung di dalam Yomari membuat testimoninya itu jauh coba lebih dikonsentrasikan dengan ada pertanggungan jawab secara tertulis Pak. Karena ini akan kita jadikan SOP untuk petani Yomari. Karena ini hasil kita sudah saya bawa ke Bulog. Kebetulan ada tamu dari Amerika,
hasil lab kita sudah mereka lihat dan mereka sudah pesan untuk ekspor. Dia sangat setuju dengan hasil itu. Karena yang hasil lab ini sudah standar WHO, jadi sudah standar internasional. Jadi beras kita ini tidak main-main artinya. Ya kan? Ayo kita tingkatkan. Saya ingin bergabung di dalam wadah ini kan ada kemarin saya lihat itu Goa, Pinran itu kan cukup bagus Pak. Daerah-daerah yang memang tidak pernah kekurangan air. Nah, di dalam konsentrasi nanti di 2025 sampai 2050 kita ingin menaikkan inilah. Kita bangun lumbung-lumbung padinya petani Yomari. Ini yang kita inginkan, target di awal kita dengan Pak Agus, kita membuat satu statement untuk itu. Mari kita bergabung menaikkan tanggung jawab kita sebagai petani untuk membuat beras yang benar. Ini sangat penting karena di Indonesia Timur kemarin di Irian, Kupang dan itu masih membutuhkan ini karena untuk anukan stunting Pak. Ini cukup bagus kalau untuk itu, untuk stunting cukup bagus lah beras kita ini. Mungkin sementara itu dulu Pak Agus, mungkin ada yang anu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini memang hari ini kita pengen sharing tentang beras tanpa residu ini. Jadi ceritanya beberapa orang saya tunjukkan beras ini, malah mereka ini kebanyakan mau, saya mau beli, di mana belinya, harganya berapa loh. Kita ini kalau bisa perbanyak inputnya dulu ini. Karena kalau outputnya pasti akan selalu habis ini. Karena siapa sih yang nggak mau sehat? Satu. Yang kedua, beras yang ada antioksidan tinggi. Waduh, luar biasa ini. Ke depan kita memang mau kalau testimoni itu terukur ya. Seperti Pak Rudi kan ada labnya apalagi gitu ya. Karena perusahaan kan mungkin nggak mau kalau hanya sekedar cerita. Apalagi ini mau ekspor gitu ya. Nah, kalau misalnya ke depan ini kita mulai sharing-sharingkan ini supaya minimal kita sendiri dan orang dekat kita bisa dapatkan beras ini, Pak. Itu kita kerjakan di Ngarum, di desa Ngarum, itu di Seragen, Pak. Rendemennya cukup bagus, masih di 70%. Jadi masih ketolong lah anunya itu. Cuman hasil kita memang di target di awal ini kita untuk hasil lab yang non residu dulu. Tapi itu sudah tercapai, hanya kekurangan kita untuk enggak kekurangan, hanya ingin kita menaikkan di serat kasarnya di 4% dan lemaknya di 2% aja Pak Agus. Gitu. Oh, tapi ada plus minus ya. Kalau lemak turun nanti rasanya kan lebih banyak lemak, mestinya lebih rasanya lebih gurih aja. Gurih ya. Lemak itu membuat gurih aja. Ya. Jadi enaknya itu juga kita mau juga sih enaknya. Kan kecil juga Pak, itu secara lemak kecil banget juga. Dan Kecil. gulanya kan udah turun drop banget Pak itu, gula. Iya, turun. Iya. Yang orang takutkan beras ini sampai orang pada takut makan nasi ini kan karena gula ya Pak ya? Iya Pak. Kalau makan beras ini yang non residu ini sebetulnya nggak usah nasinya banyak, itu sudah cukup kenyang Pak. Dan mungkin habis makan itu tidak ngantuk. Salah satu contoh begini Pak, di kantor di Jakarta rata-rata itu yang karyawannya kan dari Bekasi atau dari Bogor itu kan, mereka mungkin pagi tidak sarapan atau mereka sarapan sudah terlalu pagi, itu rata-rata setengah jam 9, setengah 10 atau jam 10 mereka keluar untuk mencari makanan Pak. Itu yang kita presentasikan waktu itu dengan PPI. Akhirnya kita mencoba untuk itu. Ya kan, untuk menanggulangi kalau mereka jam 10, 11 itu keluar kan juga jam kerjanya berkurang, jadinya mengurangi jam kerja. Kita coba untuk menaikkan gizi mereka dengan beras yang non residu ini. Nah, waktu itu pernah yang malah di awal itu sudah saya bawa ke istana itu 3 kuintal, yang diundang juga para panglima semua untuk memang waktu itu target kita adalah rumah sakit, terus untuk ABRI ya, terutama di Pas Pampres lah waktu itu sekitar itulah. Ya, tapi sayang kendala kita adalah di finance-nya belum mampu untuk melakukan itu.
Tapi saya yakin bahwa kita kalau duduk bersama dengan para petani, yuk mari kita sama-sama membangun beras yang benar. Ini yang paling penting Pak Agus untuk pasca pandemi ini. Kira-kira begitu. Oke, betul. Jadi ini bukan cuma sekedar sehatnya tadi ya, tapi ini dampaknya ke produktivitas juga, ya kan? Sampai ke mana-mana nih dampaknya nih Pak, saya melihatnya ya. Iya betul Pak. Kalau ini memang ya apalagi untuk para pekerja-pekerja seperti angkatan apa kan perlu sesuatu yang lebih tentunya lebih baik gitu kan ya terutama anak-anak cucu kita lah untuk keperluan anak bangsa ini harus kita naikkan dalam taraf panganan yang memang lebih bergizi dan tentunya tidak mengandung residu ya kan. Nah, salah satu contoh ini hanya gambaran dari Irian aja yang usia 25-40 sudah kena sakit gula. Padahal itu di daerah gitu kan di Irian gitu kan, Kupang gitu kan. Nah, ini salah satu hal-hal yang perlu kita anukan. Waktu itu saya dipanggil untuk Depsos mengatasi tentang makanan yang sehat ini. Cuman kita belum bisa bergerak. Waktu itu kan juga teman-teman Yomari ya, Halmahera, Kupang dan macam-macam sudah intens sebetulnya. Cuman kita belum bisa hadir untuk itulah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Cara ini peminatnya harus kita banyak sekali ya. lakukan. Banyak, Pak. Dan Pak Wali dari Kupang itu sudah menyiapkan lahan sekitar 20 hektaran waktu itu untuk percobaan ini. Ya kan, sementara dari Irian itu lumbung padinya kan juga dari Pinran ya, dari Sulawesi. Dan itu memakan kos yang cukup tinggi juga. Ya kan, kalau itu bisa disuplot dari sekitar yang lebih berdekatan tentunya harga berasnya juga akan lebih murah. Nah, tapi ini kita juga terus kita lakukan, kita pendekatan dengan Bulog juga. Ya kebetulan saya juga jadi mitra Bulog untuk ini. Dan kemarin sudah saya kirim contohnya ke Direktur Keuangan Bulog, hasilnya wah acung jempol dia. Ternyata beras itu waktu saya masak kok jadi lebih putih ya. Tapi rasanya yang luar biasa gitu kan. Ya, akhirnya itu yang terjadi. Jadi beberapa sampel ini sudah kita berikan kepada yang memang menikmati penikmat itulah. Terutama anak-anak kecil Pak Agus. Nah, kalau anak-anak kita berikan ini terus kita stop dia pasti akan nanya kok berasnya lain ya sekarang. Memang saya lebih cenderung ke keluarga-keluarga yang punya anak-anak. Kita coba untuk anak-anak dulu. Itu paling peka anak-anak itu Pak Agus. Itu Pak Agus. Betul. Jadi saya sharingkan tentang produk ini. Mungkin ini saya tampilkan ya gambarannya kayak apa. Ini kan dari depan ya. Ini dari samping kelihatan, dari belakang kelihatan ini apa barangnya ya. Sedang kita buat videonya supaya orang seolah-olah bisa ketemu langsung gitu ya. Kayak apa ini. Nah, intinya gini Pak. Begitu saya sharingkan ke tim Banjarnegara pun langsung responnya, mau nggak saya siap gaspol nih. Mau nggak ada yang beli katanya. Loh, kok malah kita ditawari beli loh. Kita ya mari bukan usaha jual beli beras saya. Jadi kalau yang suruh beli orang Jakarta tapi dari Banjarnegara yang mahal kan ongkirnya, Pak. Ya kan? Jadi mungkin ini nanti kalau sudah dibentuk tim-tim, jadi ya orang sana ya untuk sana aja, nggak perlu buang-buang uang untuk malah nanti yang sukses truknya, yang sukses ini pengirimannya kan yang malah untung nanti ya. Iya Pak. Transportnya yang membuat itu jadi mahal Pak memang. Nah, ini sebenarnya dalam hal manajemen nanti ke depan. Makanya kita kalau bisa bangun banyak tim nanti ya beras Jawa Timur untuk orang Jawa Timur lah, jangan dibawa ke Jakarta gitu loh. Ya betul. Ya, yang Sulawesi ya biar untuk Sulawesi lah, biar kalau lebih boleh gitu loh. Jangan sampai eh, barangnya dikit dikirim jauh gitu ya. Kalau sampai berlebihan juga ya ya apa boleh buat. Ya kira-kira gitu. Yang kedua, tadi malah ya responnya udah siapa mau beli ya ini agak perlu di manajemen. Yang kedua ini kan begitu
teman-teman tahu yang orang biasa nih yang bukan petani, saya mau beli, itu banyak sekali Pak, banyak sekali ini. Ini mungkin teman-teman dari berbagai daerah boleh masukannya atau responnya atau komentarnya seperti apa ini? Kita pengen kita tinggal manajemennya aja sih Pak ya untuk aplikasikan ini karena sudah ada prototipe ini, sudah ada contohnya ya. Jadi mungkin rencana seperti ini, saya membuat satu kemarin setelah berhadapan dengan tim Bulog, kita akan mencoba, ya kan, dari tim-tim petani Yomari ini akan mensupport untuk kerjasama dengan Perusda, karena apapun alasannya pangan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga. Ini kan, ini yang saya coba di Ngawi untuk kerjasama dengan Perusda. Cuman waktu masih tersendat-sendat juga lah dalam hal bisnis ini. Karena apalagi pada saat ini beras sangat susah dan sangat mahal tentunya. Ya kan, kenapa Bulog melakukan impor dan macam-macam. Kalau mereka tidak melakukan impor, harga beras itu saat ini sudah hampir 20.000 per kilo, yang beras-beras biasa aja. Nah, inilah yang kemarin kita bahas bareng-bareng dengan mereka. Tapi kita akan seperti Pak Agus katakan, bagaimana membuat sesuatu itu lebih murah. Kita pangkas di transportnya, ya kan? Misalkan di satu daerah, misalkan Kerawang itu satu penduduknya, kita hitung aja di penduduknya ada berapa, kebutuhan per kapita itu taruhlah 1 tahun 114 kilogram. Itu bisa kita kalkulasikan sebetulnya Pak Agus. Jadi kita nggak usah berambisius untuk melakukan itu 100%, taruhlah kita berkontribusi di 20% aja Pak dari itu. Mungkin ini sudah cukup membantu tentunya. Nah, ini yang ayo kita bareng-bareng, kita berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan. Petani juga harus punya konsentrasi, tidak hanya melakukan budidaya saja, gitu kan? Tapi inovasi yang baru lah yang perlu kita sharing dengan berbagai daerah, kekurangannya apa, ininya apa. Ini yang penting, jangan kita sendiri-sendiri, karena ketika kita melakukan itu bersama, kita akan punya kekuatan. Kita bangun bersama kekuatan Petani Yomari untuk masuk ke ranah nasional ini. Saya yakin dan percaya ketika kemarin rekan-rekan pulang dari Thailand, saya lihat di videonya, waduh, apa Indonesia nggak bisa melakukan itu? Itu sangat bisa. Luasan daerah tentunya Indonesia lebih menang, dan rasa Indonesia tidak terkalahkan untuk itu. Tapi ayo kita mau bergabung, kita sharing bareng-bareng, ada apa, ada kekurangan apa. Tapi ini yang perlu kita anukan. Ya, saya senang kalau Petani Yomari menjadi satu kekuatan di ranah nasional untuk ketahanan pangan. Mungkin itu tambahan. Iya, itu yang maksud hati kita. Jadi kita nomor satu gerakkan dulu beberapa daerah ini, ada percontohan-percontohannya. Soal penyambungan-penyambungan, pemerintah berkepentingan juga, pengusaha berkepentingan juga, kita juga berkepentingan ya ternyata ya. Kemarin juga ada pengusaha yang sebenarnya mau main tingkat nasional ya. Ya kita cuman ide ini bukan cuman kita ternyata orang di luar sana juga pengen, cuman kan kemampuannya yang mungkin eh, masih rencana kalau mereka kira-kira gitu. Kira kan udah mulai ada kenyataannya ya maksudnya. Iya, betul. Bahkan komentar gini, lo ini loh yang kita mau kan gitu ya sudah Iya. ada angkanya. Ya mungkin dari teman-teman, ayo kita sharing aja. Artinya ini ada satu kesempatan, karena kesempatan ini hasil lab kita sudah saya bawa, saya kirim ke Thailand, ke Vietnam, ke Turki, bahkan kemarin dibawa ke Amerika. Salah satu berasnya juga dibawa oleh Mr. Richard kemarin ke sana. Mr. Richard ini Cina Amerika yang memang konsentrasinya bisnisnya di beras, Pak. Jadi beliau sudah akan membuat MOU dengan kita. Kalau Turki permintaan per tahun sudah 30.000. Tapi apa daya lah, ini kan kita masih berandai-andai. Ya kan, sampai terakhir saya nego, oke lah, kamu pasang aja rice mill unit di sini, kita kerjasama. Tapi beliau masih minta DP di 50%, sisanya dibayar dengan beras. Nah,
Ini hal-hal yang cukup menarik yang kita perlu sampaikan kepada para petani, ya kan? Nah, kemarin saya juga baru pertemuan dengan pihak Perpadi di Deptan, ya kan? Mungkin menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Pak Agus, ya kan? Mereka juga akhirnya membantu kita juga untuk itu. Mari kita menjadi satu untuk memajukan pertanian di Indonesia ini. Begitulah Pak Agus. Oh, ini sebenarnya kita sudah ketahuan banget kekurangan produksi sebenarnya. Kalau pembeli itu udah dahsyat lah ya. Sampai ekspor pun udah terbuka. Minimal nggak usah ekspor pun kita ini wis pasti, bahkan ya belum ada barangnya ini yang ngejar-ngejar banyak. Ini malah Pak Mul itu teman-temannya juga mau nanya nih. Pak Mul boleh komentar teman-teman responnya apa? Karena baru Pak Mul yang saya ketemu kemarin kasih tak tunjukin beras ini. Ya mungkin sedikit, nambah sedikit Ya, aja daripada saya ya. lupa. Kan kita ini diberi ada satu permintaan dari Bulog untuk import sendiri Pak Agus. Ya kan? Nah, di mana ketentuan import itu harus 25% itu serapan lokal. Jadi ini cukup menarik. Taruhlah kita tidak berandai-andai ketika kita melakukan import itu 10.000 ton per shipment, itu kita harus siapin serapan lokal itu di 25%-nya. Berarti 2.500 ton per shipment itu harus kita anukan. Nah, ini cukup menarik, gitu kan? Nah, ayo kita membuat sesuatu, ini kan? Mungkin ini sudah saya lakukan, saya tinggal nunggu rekomendasi dari Deptan yang akan saya bawa ke mana? Departemen Perdagangan. Mudah-mudahan lah di dalam Januari kita bisa start, bisa ini. Nah, perlu saya sampaikan hal-hal seperti ini biar kita menjadi satu, punya gagasan bareng-bareng yang tidak daerah per daerah harus itu, tapi kita mempunyai kekuatan menjadi satu di petani Yomari. Mungkin itu Pak Agus. Oke, siap. Ini benar-benar udah aplikatif ya. Ini tinggal nginjak gas ini ya. Udah jelas semua. Mungkin Pak Mul silahkan komentar teman-teman karena kemarin Pak Mul ngajak satu pengusaha besar ya. Ya, dan pengusaha ini langsung, waduh, si Bupati Anu teman saya karena dulu beliau ini ketua golf se-Indonesia. Jadi Ya. temannya banyak. Silakan Pak Mul. Iya, selamat sore teman-teman sekalian. Jadi responnya dari setelah Pak Agus kasih info beras Hiori ini, responnya luar biasa ya. Kita coba info ke satu orang aja langsung responnya, udah ada belum ini berasnya? Kalau ada lah langsung mau dicoba nih pesan gitu. Jadi saya bilang ya mesti tunggu, kita harus tunggu dulu masuk. Dan kalau bisa kita untuk kalangan sendiri karena produknya belum massal ya. Jadi kalau udah massal, jadi sebenarnya saya bilang saya nggak jualan beras. Di sini kita kan base-nya di pupuk ya, YGO. Nah ini dampaknya ke beras semua dan tanaman lain pun efeknya bisa jadi sehat, jadi bagus gitu ya. Nah yang sudah diuji coba di beras karena kita sudah uji klinis ya, udah diuji lab, hasilnya luar biasa. Jadi kalau saya coba tawarkan ke banyak orang pasti komennya ya pasti tertarik gitu. Responnya sangat luar biasa. Memang harus kita mulai tancap gas ya kalau bisa untuk produk ini ya bagaimana bisa diaplikasikan biar lebih cepat lagi ya diproduksi. Di tiap daerah bisa masing-masing punya untuk kebutuhan daerahnya masing-masing. Ada yang dari Bali, Bali itu permintaan untuk Inkopat cukup tinggi Pak. Inkopat itu polisi apa? Angkatan Darat Pak, Angkatan Induk Darat. Koperasi Angkatan Darat. Ya ada beberapa itu waktu itu kita ditawarkan untuk ke sana kerjasama. Coba aja yang rekan-rekan dari Bali seperti apa respon untuk anunya. Bisa lah kita nanti bareng-bareng kita kerjakan.
Nah, ini kan lengkap nih, ada Sulawesi, Bali. Ini Sulawesi dari Pak Makmur, Sulawesi silakan lebih Pak Makmur. lagi, ya, karena dulu di awal Sulawesi itu kita jadikan lumbung untuk Indonesia Timur tentunya. Karena di sana waktu itu yang Bupati Pinrang apa kan sudah ketemu kita untuk itu. Jadi kalau menurut kami sih Pak, kalau maksudnya memang ada ke depannya manajemen yang mengatur soal hasil panen Pak ya, apalagi di masing-masing daerah begitu, kami sih kayaknya bersyukur Pak. Artinya petani kami juga bisa menyampaikan ke petani bahwa hasil panen yang dihasilkan dari hasil pupuk pembukaan YGO Pak ya, itu akan tersalurkan dengan sendirinya seperti itu Pak. Jadi bisalah membantu terutama kebutuhan beras yang sehat Pak ya, yang itu kan yang kita inginkan semua. Ya Petani Pak, semakin seru Yomarinya Pak. Ya mudah-mudahan ke depan lebih maju jadinya kan. Biar teman-teman bisa lebih cepat untuk keretanya Pak. Tetap semangat Pak Agus. Siap, Salam Pak dari Minggu. Bali. Oke, terima kasih Pak Minggu dari Bali. Kebetulan ada di kebun nih Pak. Kebun mangga, Yomari emang hebat. Mangga saya pada berbuah semua nih. Karena Yomari. Begitu. Tapi udah dipanenin sih, udah dijual mangganya. Jadi tinggal sisa-sisa aja sekarang. Gitu Pak. Jadi Nggak kapan kita ke bagi-bagi. Bupati Klaten nih? Kenapa Pak? Kapan ke Bupati Klaten nih? Bupati Klaten udah saya, ini dia sekarang lagi kampanye dulu Pak. Ya, di Klaten itu kan banyak sawah, mayoritas sawah. Satu lagi kemudian di ini Pak, saya udah janji lagi sama Bupati Sarolangun, Jambi. Wah, Kemudian lagi sama Kadin Pak. Kadin sebenarnya dia ngundang saya udah 2 hari nih. Kemarin sama hari ini. Cuman ini saya yang belum bisa. Nanti kita ke Kadin dulu deh. Dari Kadin nanti kita ke Klaten. Klaten udah siap janji minggu depan katanya. oke, Ya Pak, oke, itu oke. aja yang bisa saya sampaikan Pak. Ibu semuanya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, terima kasih Pak Nuradi dari peternakan ayam itu di Tangerang dekat bandara ini ya. Ya betul Pak. Nah Eh, ini apanya nih, itu kandangnya Pak. No, kandang di sana tuh. Oh, ada 2 kandang Ya, besar tuh. 2 kandang besar di sini Pak. Nggak banyak Ya. sih, belum, baru 10.000 aja sekarang gitu, kurang lebih. Oh, oke, Lumayan, oke. ya. Itu aja Siap. Pak, Ibu semuanya. Terima kasih Pak Nuradi. Kali ini saya terlambat masuk, baru lihat. Iya. Jadi saya mau sharing-sharing sedikit ini masalah menggunakan Yomari Optivit itu, artinya kita bisa menghasilkan beras tanpa residu. Jadi bagus. Jadi saya di sini bersama teman-teman di sini menginginkan bagaimana supaya produk kita ini bisa menghasilkan beras tanpa residu. Apalagi kalau ada semacam ya perusahaan-perusahaan atau stakeholder yang bisa kita bisa diajak kerjasama supaya hasil produksi dari beras tanpa residu itu kita bisa jual di sana, artinya bisa menguntungkan para petani kita. Jadi kira-kira begitulah permintaan dari sini supaya bisa juga kita kembangkan YGO di Wajo. Ya, demikianlah Pak Gus sementara. Oke, terima kasih dari Wajo. Kira-kira nanti ke depan memang manajemennya begitu Pak, di setiap daerah ada manajernya yang memang digaji, jadi supaya standar. Karena kalau masing-masing nggak standar, nanti pembelinya yang pusing. Ini kelasnya apa ini, ya kan gitu. Kalau 10 petani hasilnya beda-beda semua, yang mau beli kan stres juga. Ya, jadi ini akan dua sisi. Pembeli menginginkan yang sama standar. Ya, ada acuannya. Yang menjual menginginkan kepastian dibeli, menginginkan harganya stabil, menginginkan lebih banyak hasilnya, dan itu nanti ranahnya kita. Makanya kita bermain di
mengelola dengan baik dan efektif. Ya nanti kita sudah ada informasinya ya kemarin waktu meeting itu bagaimana memanage itu, bagaimana dengan online ya, jadi dengan handphonenya, jadi real time ya untuk laporan-laporannya sehingga asuransi pun bisa mengcover dengan segera ya. Kita bisa connect ke asuransi juga. Jadi kalau gagal panen, terjadi banjir atau musibah apapun itu petani nggak akan rugi kira-kira gitu. Jadi dua-duanya aman karena ini nggak sesimpel itu. Kalau masing-masing sendiri nggak mungkin ini ya, pakai caranya beda-beda ya, nanti berasnya jadi kacau balau ya, pembelinya juga nggak terima nanti kira-kira gitu. Oke. Ya begini Pak, ya kalau bisa saya sampaikan sedikit, artinya kita bentuk namanya kelompok tani, artinya kita satu hamparan di situ, kita pakai semua YGO tanpa kimia di situ. Kemudian di situlah kita artinya kerjasama dengan order, misalnya kita dibantu bibit, artinya bibit yang sama, seragam bibitnya semua situ. Kemudian kita betul-betul situ aplikasikan sesuai dengan SOP-nya dan usaha. Ya begitu Pak, kalau bisa dilaksanakan. Iya, betul. Karena sebenarnya nanti paling bagus setiap kelompok itu bisa mandiri. Mandiri dalam arti entah yang memodali tambahan atau pupuknya atau bibit atau apa tadi harus selesai di mandiri itu. Karena intinya gini, kalau ada satu orang yang mau menanggung pupuk misalnya atau bibitnya se-Indonesia, ya pasti nggak kuat juga dia kan. Karena ada jutaan hektar ternyata. Jadi akan lebih bagus secara manajemen itu setiap kelompok tadi bisa mandiri, standarnya bisa lewat online ya, kita memanage. Yang ketiga kita terkoneksi dengan pihak-pihak yang terkait misalnya asuransi dan sebagainya supaya nggak repot nanti kalau klaim ya, karena real time ada laporan. Dan yang ketiga dengan ada MOU dengan pembeli tadi semuanya happy lah semestinya. Bahkan paling tidak sudah ada dari luar negeri mau ngasih rice mill yang bagus dengan setengahnya bayar pakai berasnya ya. Jadi ini nanti jadi miliknya Indonesia malah ini ke depannya ya. Kira-kira seperti itu. Dan tadi dengar sendiri banyak kebutuhan-kebutuhan yang siap. Klaten ada rice mill unit baru loh Pak Nur Hadi, gede itu. Oh gitu ya Pak. Iya, Bapak harus deketin itu, Klaten harus kita bangun jadi lumbung padi lagi. Itu Pak, nanti kalau saya yang datang Pak, percuma saya nggak bisa ngomong. Kalau Bapak yang ngomong langsung sama bupatinya Pak, wah, ekspor dari Klaten nanti beras naik Pak, ya kan? Delanggu, Klaten itu tempatnya beras enak dulu Pak itu Pak. Oh gitu. Iya. Sekarang Terkenal gimana Pak Pak? Delanggu itu dari dulu. Itu rojo Sekarang dia lilinnya enak gimana banget itu? Pak. Ada residunya sekarang Pak ya? Pastilah, Kita nggak semua, saya baru masuk di Sragen. Klaten itu kemarin baru sekali, saya belum cuman rendemennya sudah cukup bagus di 75% waktu itu kita masuk ke sana. Iya, tapi ya perlulah nanti yang dekat-dekat dengan bupati itu, karena ini tanggung jawab bupati tentunya. Iya, apalagi Pak Nur Hadi, ada Kadin, ada ini kan. Iya Pak, insya Allah nanti saya ajak Pak Agus, Pak Mul untuk ketemu Kadin. Dia udah nunggu Pak, karena untuk UMKM dan lain sebagainya tuh butuh Pak kayak gini Pak. Bahkan ada konsultan untuk kreditnya juga ada dia Pak. Iya, Kadin dan ya itu anunya Kadin lah. Lengkap Kadin Pak dia yang Pak. jualan aja. Iya benar. Turut bersyukur nih Pak Rudi sudah selangkah lebih maju ya. Kita tunggu nanti Januari insya Allah bisa booming Pak Rudi. Iya. Minimal memang untuk kita sendiri kita harus puas nyoba ya, supaya ngomong kita kan lebih lantang ya, nggak khawatir. Ya kita dikasih tahu bocorannya supaya bisa masing-masing wilayah bisa produksi kan. Iya, itu tetap nanti kan seperti biasa saya kirim-kirim ke Halmahera kemana-mana Pak. Itu bukan kita pegang sendiri kok Pak. Untuk kemajuan bersama. Iya, itu harus kita lakukan bersama. Sama apa ya? Testimoninya Pak Rudi kasih contoh.
Sebetulnya secara budidaya itu kan sama saja, Pak. Iya. Hanya ditambah satu lagi untuk menarik residu. Itu yang terpenting dulu. Sebenarnya program kita di awal itu tidak membuat sesuatu, tapi bagaimana merecovery lahan menjadi baik kembali. Ini yang penting. Kalau atasnya bagus, tanahnya nggak bagus, tetap aja jadiannya nggak bagus. Wong semua kembali dari tanah, baru yang Iya. atas itu ngikut kan begitu. Betul ya. Ya mudah-mudahan nih program Pak Rudi yang dari awal kita susun bisa cepat realisasi. Kita dukung terus lah Pak Rudi, Pak Agus, tolong Siap. didukung Pak Rudi biar impiannya terwujud Pak Agus. Iya gitu. Itu kan impian kita bersama, Pak. Harus petani Yomari punya impian gitu Iya. loh. Ya. Masuklah ke ranah Makanya nasional. kalau bicara petani Yomari Indonesia ya ini forum yang pas sebetulnya. Gitu Pak Agus, Pak Rudi. Ya, Semuanya. makasih Pak Jaka. Ketemu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu ya mungkin ditutup Pak Rudi, silahkan. Ada beberapa menit bisa menutup. Ya, Terima kasih Pak. Hanya ada beberapa catatan yang tadi saya terutama untuk Ibu Makmur Saudi. Nanti di dalam program kita Bu itu akan ada program namanya Inti Plasma. Itu akan kita jadikan satu program untuk para petani kita Bu. Ya kan Ibu nggak usah khawatir tentang off-takernya siapa. Jadi semua produk dari Yomari akan kita beli. Ya kan? Nah, saya lagi merintis kerjasama dengan beberapa rekan juga dari Bulog dengan satu ketentuan bahwa kalau produk kita ini memang berhasil ya saya akan ngambil CSR dari Bulog. Itu cukup besar karena mereka juga ada kemitraan untuk itu. Kebetulan ini ada rintisan-rintisan yang harus kita anukan juga di Lote. Lote itu permintaannya juga cukup besar tapi kita harus konsisten di dalam melakukan standar operasional kita. Kalau itu 2-3 kali bagus, Lote mau berinvestasi di budidaya juga. Nah, ini saya juga lagi pendekatan dengan Mr. Ham untuk itu. Ya, mudah-mudahan semua ini berjalan lancar, terutama kualitas kita sudah diakui untuk ekspor itu sudah cukup bagus hasil lab kita. Ya kan, ini yang harus kita syukuri. Terutama Bapak yang dari Wajo, ayo kita bangun di sana Pak. Karena saya naksir di sana untuk lumbung padi untuk Indonesia Timur. Karena di sana airnya tidak pernah surut. Saya sangat tertarik di sana. Waktu itu kan saya diajak mendampingi Pak Menteri waktu ke Goa ya, kalau tidak salah terakhir itu sebelum beliau masuk itu untuk buka food station kalau nggak salah. Tapi kalau saya kan nggak suka yang gitu-gitu jadi, ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa Pak. Ayo kita tetap harus punya konsentrasi sekarang dengan adanya produk ini. Nanti saya share dengan teman-teman, berbagi aja mungkin WA-nya atau emailnya ke Pak Agus. Jadi kita buat, nanti saya buatkan alur cerita bagaimana harus memulai untuk itu. Sebenarnya secara budidaya sama aja. Tapi yang selalu tidak kita pikirkan bagaimana membuat satu produk yang bagus itu ada hitungannya. Bagaimana mencapai satu titik quorum yang harus dilakukan itu. Karena ini terutama di kondisi lahan dulu. Lahan kita perbarui baru akan naik terus. Itu cukup sekali kita lakukan di Banten, itu nggak ada air, baru kita buka lahan baru untuk ladang, tapi lahan kering itu sekali kita kerjakan sudah residunya cukup bagus. Waktu itu kita tanam jagung, kedelai dan apa waktu itu ya, edamame sama jagung cukup bagus lah, ya kan. Nah ini kan sudah banyak permintaan untuk ini untuk pengembangan, ya doakan saja semua yang kita kerjakan untuk kita semua, terutama untuk para petani lah. Harus kita lebih maju. Petani punya tanggung jawab untuk anak bangsa ini membuat satu produk yang memang produk unggulan yang sehat.
Nah, mungkin seperti itu dari gambaran dari saya, Pak Agus. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Nah, ini di slide yang ada muncul ini memang 72% tanah pertanian RI sedang sakit. Nah, ketahanan pangan bagaimana? Jadi ini penyelesaian solusi total lah kira-kira ya. Dan ini akan banyak yang bahagia ini cara-cara ini ya. Demikian yang sudah semua terlibat, Pak Rudi terutama, Pak Makmur, Bu Wirda, Pak Minggu, Pak Mul, Pak Jaka, Pak Masri, Pak Nuradi. Terima kasih waktunya, atensinya, dan kita akan lebih intenskan untuk segera tuntas ya menjadi tindakan lapangan yang nyata.